Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah biokimia dan biologi sel. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari biokimia ya. Pengantar biokimia. Pendahuluannya, biokimia itu apa aja sih yang akan dijelaskan ya? Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses kimia dan fisik dalam organisme hidup, berfokus pada interaksi molekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Jadi kalau tubuh kita itu ada fisiknya ya yang bisa dipegang, dan di dalam tubuh yang berfisik ini ada proses metabolisme. Nah itulah yang dipelajari dalam biokimia ya. Kalau fisiknya ini secara kimia tersusun dari apa aja gitu ya. Kemudian proses metabolismenya bagaimana. Lalu kenapa kita perlu belajar biokimia ya, terutama di semester 1 ini? Karena biokimia memainkan peran penting dalam memahami proses penyakit dan pengembangan terapi. Kemudian ilmu biokimia itu mulai berkembang sejak ditemukannya enzim sebagai katalis reaksi biologis ya. Pada tahun 1833, Anselme Payen mengidentifikasi enzim pertama yaitu diastase atau amilase yang dapat mengurangkan pati. Jadi ketika kita makan nasi ya, di situ ada patinya. Kalau mau dicoba tanpa menggunakan tambahan ya, makan nasi aja, kemudian kita kunyah, itu lama-lama terjadi perubahan rasa menjadi lebih manis. Nah itu di dalam mulut kita ada air liur yang mengandung enzim amilase yang dapat menguraikan pati menjadi gula yang lebih sederhana ya, sehingga terasa manis oleh lidah kita. Kemudian biokimia sekarang itu nggak hanya berhenti pada penelitian dasar ya tentang komponen tubuh kita, penyusun tubuh kita atau metabolismenya, tapi juga memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya enzim, karena sudah tahu enzim itu berfungsi menguraikan atau membentuk, maka dia digunakan dalam industri makanan dan deterjen ya. Kemudian dalam dunia medis biokimia itu dikembangkan untuk menemukan biomarker ya untuk diagnosis penyakit ya, terutama menggunakan asam nukleat atau biomarker untuk menangkap enzim-enzim ya atau hormon. Kemudian ilmu biokimia ini membawa harapan baru untuk perawatan penyakit genetik ya, genetik metabolik. Nah itu ruang lingkup biokimia. Nah sekarang posisi biokimia di mana gitu ya? Kalau kemarin kita belajar biologi sel, maka itu ranahnya biologi ya. Jadi biologi itu mempelajari semua makhluk hidup yang ada di alam sampai yang terkecilnya itu ada di sel ya. Dari mulai biosfer, semua ekosistem yang ada di bumi sampai terkecilnya sel. Itu biologi. Kemudian ketika sel ini pecah, sel ini sudah tidak bisa bermetabolisme di dalam selnya sendiri, maka dia menjadi pecahan kimia gitu ya, jadi molekul-molekul. Nah, molekul-molekul kimia yang berasal dari sel itu kita pelajari dalam biokimia gitu ya. Oke, lanjut sekarang kita bahas dulu biomakromolekul. Nah, apa sih biomakromolekul? Kalau kita lihat dari setiap suku kata yang ada di sini ya, atau kata-kata penyusun kata biomakromolekul. Bio itu artinya hidup, makro itu besar, molekul. Jadi molekul besar yang ada dalam tubuh makhluk hidup gitu ya. Intinya begitu. Nah,
Lalu seperti apa biomakromolekul? Molekul organik ya, organik dikatakan begitu karena hanya ada di makhluk hidup molekulnya. Ada molekul yang non-organik, berarti molekulnya bukan dari makhluk hidup ya, kayak misalnya batu itu ada molekulnya gitu ya, dia bukan dari makhluk hidup. Kemudian biomakromolekul itu tersusun dari molekul organik esensial yang menyusun tubuh organisme hidup dan memainkan peran kunci dalam reaksi kimia yang mendukung kehidupan. Itu ya. Itu biomakromolekul. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam biomakromolekul? Ada 4 kategori ya. Kenapa dijadikan 4 kategori ini? Karena dia punya ciri-ciri biomakromolekul ya. Biomakromolekul berarti bentuknya makro, dia ada dalam tubuh makhluk hidup. Bentuk makro itu dia rantai panjang ya, kalau mau digambarkan rantai panjang tersusun dari mata-mata rantainya. Nah, itu ciri dari makromolekul ya, biomakromolekul. Ada 4 kategori, yaitu protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Nah, kenapa dikategorikan 4 ini? Karena mata rantainya mempunyai ciri khas tersendiri ya, protein seperti itu mata rantainya, karbohidrat kayak gitu beda lagi gitu ya, lipid beda lagi, asam nukleat beda lagi. Jadi kalau kita ketemu biomakromolekul dalam tubuh itu bisa diklasifikasi ini masuknya kemana nih, protein, karbohidrat, lipid, atau asam nukleat gitu ya. Nah, setiap kelompok biomakromolekul ini memiliki struktur yang unik dan fungsi yang spesifik dalam metabolisme seluler. Nah, biomakromolekul itu ada 4 ya tadi ya. Kategorinya ada protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Kalau protein, kalau kita pernah makan telur rebus ya, kalian lihat yang putihnya itu adalah protein. Ya. Karbohidrat, makan nasi itu karbohidrat. Kalau lipid, bagian kuning telur itu dominannya lipid ya. Asam nukleat itu ada DNA dan RNA yang ada di inti sel setiap tubuh kita. Oke, kalau protein itu fungsinya secara struktur dia tersusun dari mata rantai atau monomer ya istilahnya asam amino ya. Fungsinya bertanggung jawab dalam proses biokimia ya, dalam sebagian besar proses biokimia. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi untuk sumber energi utama ya bagi sel. Jadi secara struktur karbohidrat jarang ditemukan karena ketika dia masuk jarang ditemukan di dalam tubuh kita ya. Karena kalau dia udah masuk dia langsung dimetabolisme menjadi molekul terkecilnya, dipakai oleh setiap sel tubuh kita untuk menjadi energi ya. Nah, karbohidrat itu rantai, kemudian mata rantainya atau monomernya itu terdiri dari glukosa ya. Dipakai dalam jalur metabolik utama seperti glikolisis gitu ya. Nah, kemudian ada lipid. Kalau di struktur tubuh kita bisa melihat lipid ya, ada di sekitar otot, otot-otot kita gitu. Nah, otot itu sebagian besarnya protein ya. Ada yang putih-putihnya mungkin pernah lihat daging sapi ya, ada yang merahnya itu berarti protein, ada yang putihnya atau dibilang gaji, nah itu adalah lipid ya. Nah, lipid ini terdiri dari asam lemak dan gliserol sebagai monomer ya, berfungsi sebagai penyimpan energi dalam jangka panjang. Jadi kalau kita makan lemak, jadi lemak itu disimpan. Nah, kalau kita kekurangan glukosa ya dalam hal ini, maka lemak itu akan dipakai gitu ya. Yang lemak yang disimpan itu akan dipakai untuk energi di tubuh kita. Kemudian lipid ada di komponen membran sel dan prekursor hormon ya. Sifat hidrofobik lipid memungkinkan untuk membentuk bilayer membran sel ya, yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel.
Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat itu terdiri dari DNA dan RNA. Fungsinya untuk menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik ya. Oke, mari kita lihat satu-satu jenis biomakromolekul ya. Yang pertama adalah protein. Nah, protein ini secara struktur dan fungsi terdiri dari 20 jenis ya asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida untuk membentuk rantai polipeptida. Ya. Jadi asam amino penyusun protein di tubuh kita itu ada 20 jenis gitu ya. Masing-masing akan membentuk rantai dan variasi dari asam amino ini membuat protein yang berbeda-beda gitu ya. Urutan asam amino ini menentukan struktur dan fungsi protein ya. Kemudian struktur protein ini dibagi menjadi 4 tingkat, ada primer yang panjang aja gitu ya, sederhana rantai panjang. Kemudian ketika rantai panjangnya dilipat sedikit menjadi sekunder, kemudian ketika sekunder mengumpul di lekuk-lekuk lagi jadi tersier, kemudian ketika tersier bergabung dengan tersier lain membentuk satu struktur protein yang komplit itu menjadi kuartener. Secara fungsi protein itu sangat beragam ya di dalam tubuh kita. Ada yang fungsinya sebagai enzim mempercepat reaksi kimia. Kemudian kalau protein struktural ada kolagen ya, jaringan ikat di tubuh kita. Kalau pernah makan ceker ayam itu banyak kolagennya yang kenyal-kenyal gitu ya. Nah, itu adalah untuk jaringan ikat di dalam tubuh ya. Kemudian ada protein transport seperti hemoglobin yang ada di dalam sel darah untuk mengangkut oksigen ya ke seluruh tubuh. Itu protein hemoglobin yang bertugasnya ya. Kemudian ada yang berfungsi sebagai pengaturan gen ya dan sistem kekebalan dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya satu-satu tentang struktur dan fungsi protein. Oke. Sekarang kita lihat dari struktur asam aminonya ya. Nah, di sini ada kita lihat atom yang di tengah dulu ya. Karbon, dia punya 4 tangan. Nah, setiap 4 tangannya itu memegang atom atau molekul jenis yang berbeda ya. Cirinya dia bisa dilihat kenapa satu molekul ini dikatakan asam amino karena punya ciri khas ya. Atom karbonnya itu 3 tangannya mengikat hidrogen, kemudian mengikat gugus amino, kemudian mengikat gugus karboksil. Nah, variasi asam amino itu ditentukan oleh gugus R ini. Ada 20 jenis. Nah, maka kalau R ini mengikat metil gitu ya, maka si asam amino itu namanya gitu ya, metionin misalnya. Nah, seperti itu. Nah, si asam amino itu monomer atau mata rantai. Kemudian dia berikatan dengan asam amino yang lain dan membentuk ikatan peptida ya. Nah, ikatan peptida ini kemudian si mata rantainya membentuk rantai seperti ini ya. Nah, ini struktur primer. Mata rantainya ada yang ujung NH3 yang ini ya. Dan ada yang ujung karboksil yang ini gitu ya. Nanti jadi ini ujung NH3, ini ujung karboksil. Nah, inilah struktur primer. Maaf. Kemudian ini struktur primer bentuknya adalah rantai ya. Nah, tadi dibahas kalau sekunder seperti apa. Rantai yang panjang ini kemudian meliuk-liuk seperti helix begini ya. Ini diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, kalau sudah membuat liukan seperti helix ini namanya struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini ada 2 jenis, ada beta sheet, ada alfa ya, struktur alfa.
Nah, kemudian ketika struktur sekunder ini, bergabung dengan, jenis yang lain ya, kemudian berikatan dengan hem, ini, betasit polipeptida. Berliuk-liuk lagi, di-packing lagi, di sini ada hem ya, molekul hem untuk mengikat oksigen di sini. Nah, ini adalah struktur tersier. Nah, ketika struktur tersier bergabung dengan struktur tersier yang lain, maka terbentuklah struktur kuartener. Ini adalah protein fungsional hemoglobin. Ya, jadi kalau tidak seperti ini strukturnya, misalnya kurang satu nih, si tersier beta polipeptidnya, maka si protein hemoglobin ini tidak berfungsi ya. Jadi kuartener struktur hemoglobin itu terdiri dari 2 betasid ya, 2 tersier betasid dan 2 alfa polipeptida ya, tersier alfa polipeptida. Nah, nanti oksigennya bakal nempel di sini gitu ya. Makanya ketika tubuh kita kekurangan hemoglobin itu, kemudian kalau pernah cek darah ya, diukur kan kadar hemoglobinnya. Kalau hemoglobinnya rendah ya, dari range yang normal, maka dia dikatakan anemia ya, kurang hemoglobinnya. Jadi seperti lemes gitu ya, karena kadar oksigen di tubuhnya juga jadi berkurang, yang mengikatnya tidak cukup gitu ya. Kemudian sekarang kita bahas lipid. Oke, sampai di sini dulu ya untuk bahasan biomakromolekul. Selanjutnya besok kita bahas tentang lipid ya. Terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.